Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ahmad Suherman. Di sini saya akan menyelesaikan tugas eksplorasi Python 1 yang dimana ini adalah salah satu tugas mata kuliah dari machine learning. Nah, di sini cocok banget ya tanggal 3 Maret jam 15.21 yang dimana ini adalah atau hari ini adalah lagi bulan Ramadan yang dimana saya akan menganggap ini adalah sebagai tugas untuk ngabuburit atau road on buka puasa ya seperti itulah teman-teman ya kurang lebih. Di sini saya mendapatkan tugas eksplorasi Python 1. Lakukan proses analisis statistik untuk mencari rata-rata, standar deviasi, median, kuartil 1 dan kuartil 2 pada data yang ada di 3 kasus menggunakan tipe data TOEFL, Numpy's Array, list, data frame dengan data didefinisikan di dalam source code, yaitu data frame dengan data disimpan ke dalam file, dan di sini adalah sampel data yang dimana ini tabel, ada nilai, ada frekuensi, dimana nilai ini ada 3 dan muncul nilai 3 adalah sebanyak 2. Ini ada nilai 6 muncul sebanyak 3, nilai 7 muncul sebanyak 1, dan nilai 9 muncul sebanyak 4. Sini ada contoh data A 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10 dan B 7, 8, 6, 9, 7, 10. Di sini saya mengasumsikan pada data yang ada di 3 kasus. Jadi yang ini adalah kasus pertama, yang A kasus kedua, yang B adalah kasus ketiga. Yang dimana yang kasus pertama ini kita harus membuat menjadi seperti kasus yang kedua dan ketiga. Nanti kurang lebih akan saya jelaskan berikutnya. Nah, di sini ada catatan tambahan. Di sini ada catatan ChatGPT Analytics. Lihat contoh source code dari GPT Analytics berikut, lalu kopikan ke Google Colabs dan lakukan running per baris. Jelaskan maksud instruksi dan tunjukkan hasil runningnya di Google Colabs. Ini adalah contoh yang dikasih oleh dosen. Saya akan mengolah data berikut 7, 5, 6, 8, 7, 5, 5, 10, 4 untuk mendapatkan informasi tentang rata-rata, standar deviasi, median, kuartil 1, kuartil 2 menggunakan tipe data list di Python. Tuliskan instruksi yang akan saya run di Google Colabs. Ini adalah respon dari ChatGPT Analytics. Pertama import import 6PY as NP, terus sampel datanya, terus mencari median, terus mencari standar deviasi, mencari median, mencari kuartil 1, mencari kuartil 2 atau kuartil 3, terus ngeprint rata-rata atau median, standar deviasi, median, kuartil 1, kuartil 3. Nah, karena di sini contohnya adalah 1, maka saya akan membuat contohnya menjadi 3. Nah, beginilah beginilah proses belajar teman-teman. Kadang soal atau tugas kita tuh agak beda dengan apa yang kita pelajari. Enggak, tapi ini don't worry, is okay. Nah, terus sini juga saya sudah menggunakan Google Analytics yang dimana sebentar hasilnya seperti ini teman-teman. Ini hasil awal saya mencari belum ketemu dan dimana di sini di titik yang udah paling oke menurut saya. Nah, saya bacakan. Saya akan mengolah data berikut. A 3366667999. Nilai A ini dari mana? Nilai ini adalah didapatin dari tabel nilai dan frekuensi tersebut. Jadi 3 sebanyak 2, 3, 3, 6, 6, 6, 7, 4, 4, 4, 4, 4. Nah, begitu juga di sini. 3, 3, 6, 6, 6, 7, 9, 9, 9, 9. Sorry, bukan 4, 4. 9 sebanyak 4 kali ya, begitu. Terus yang B 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. Ini dari mana? Ini dari A. Cuman aku asumsi aku ubah menjadi B. Begitu dengan yang B aku ubah menjadi C. C 7, 8, 6, 9, 7, 10. Terus untuk mendapatkan informasi tentang rata-rata, standar deviasi, median, kuartil 1, kuartil 2 menggunakan tipe data tuple di Python, tuliskan instruksi yang akan saya run di Google Colabs. Nah, berikut adalah
respon menggunakan tipe data TOEFL. Sebentar, sepertinya ada yang kelewat atau yang right, nggak apa-apa. Ini menggunakan TOEFL, saya akan copy terlebih dahulu, terus saya akan membuka Google Colab. Teman-teman di sini kalau misalnya belum punya Google Colab, kita ketik aja di Chrome Google Colab, dan di sini antara paling atas ada Welcome to Colab. Nah, di sini klik, di sini ada recent atau yang terakhir kita pakai, terus ada Google Drive, GitHub, Upload, Project. Ini bebas teman-teman, cuman rekomendasi saya kita akan menggunakan Google Drive. Di sini kita buat create notebooks. Sini akan dibuatkan project Python oleh Google. Tunggu sebentar, ini tidak akan lama. Sini ada default dari judul. Kita ubah misalnya menjadi apa ya, di sini Explore Python. Nah, seperti ini. Terus kita masukkan ini. Oh iya, teman-teman, di sini ada kode, ini antara untuk source code, dan ada juga teks ini untuk komen. Nah, sebentar, saya akan menggunakan tipe data list dulu, teman-teman. Nah, tipe data list ini apa sebenarnya? Tipe data list ini merupakan tipe data yang ditulis secara berurutan, di mana bisa berisi lebih dari satu tipe data, serta dapat diubah atau bisa disebut mutable, dan memungkinkan adanya data duplikat. Tipe data diawali dengan tanda kurung siku buka dan diakhiri dengan kurung siku tutup. Nah, kayak gini, ini kurung siku buka diakhiri dengan kurung siku tutup. Sementara untuk memisahkan setiap elemen di dalamnya dapat dilakukan dengan menggunakan koma. Nah, ini ada koma. Jadi ini elemen 1, elemen 2, elemen 3 gitu. Nah, terus jika kita running, sebentar, ini proses running. Nah, hasilnya akan seperti berikut. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari baris. Dari sini, import numpy as env. Ini adalah untuk mengimport salah satu package Python yang bernama numpy. Di sini saya menganalisasi nama menjadi env. Terus ini adalah sampel data pertama yang dari tabel soal kasus 1. Terus ini yang B, sampel kedua, ini yang C. Terus di sini saya membuat fungsi untuk mencari rata-rata, standar deviasi, median, kuartil 1 dan kuartil 3. Kenapa saya membuat fungsi? Karena agar jika kita misalnya menggunakan data baru, misalnya di sini ada D atau misalnya F sampai Z, nggak mungkin dong kalau kita misalnya menuliskan ini sampai sebanyak itu gitu. Jadi cukup dengan ini, terus nanti kita akan panggil, cukup dengan ini, nanti kita akan panggil itu static, terus masukin judulnya, lalu masukin datanya gitu. Jadi nama ini adalah parameter judul agar tidak bingung ketika misal ini ada 3 data, ini adalah data A, ini adalah data B, ini adalah data C yang nanti akan masuk ke sini. Nah, ini data A, data B, data C. Terus yang A, B, C ini adalah data di atas. Masukinlah si variabel atau si sampel datanya. Terus diolah. Habis diolah, mengembalikan F kutip. F ini untuk apa? F ini untuk menyimpan variabel dalam suatu string. Jadi ini kan ada variabel mean, nama, standar deviasi, ini adalah variabel. Agar bisa disimpan dalam string, kita harus menggunakan F. Seperti itu, teman-teman. Terus di sini ada titik 2 F, ini untuk apa? Ini untuk ngelimit. Contohnya misal kita ada nilai rata-rata, ini contohnya aja ya, 8,145,361 misal seperti ini ya, teman-teman. Nah, karena ada 2 F ini, jadi kita hanya mengambil 2 karakter atau 2 digit dari belakang koma. Jadi 8,45. Nah, kurang lebih kayak gini. Begitu, teman-teman. Terus jika udah sampai kuartil 3, kita
mencetak, terus memasukkan function di atas, hitung statik, masukin judulnya data A, lalu masukin datanya. Nah, terus jika di run, hasilnya akan seperti ini. Data A rata-ratanya 6,70. Data B rata-ratanya 7,45. Data C rata-ratanya 7,83. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini untuk tipe data list. Ini untuk tipe data list. Kenapa tipe data list? Karena ingat, tanda tipe data list itu seperti array ya. Kurung buka sikut dan kurung tutup sikut. Nah, sekarang untuk tuple. Untuk tuple itu kita menggunakan kurung buka biasa. Kita pakai aja yang ini. Paste ini untuk tuple. Nah, tuple ini menggunakan kurung biasa. Kenapa kurung biasa? Ini ada alasannya juga ya. Kenapa tuple, kenapa list? Sebentar. Ini yang ke bawahnya hampir sama dengan list, cuman bedanya tipe datanya aja. Nah, di sini kenapa tuple ini kenapa Bang nggak list aja gitu? Kenapa harus tuple? Ini adalah tugas dari dosen, kita harus menggunakan tuple, tapi tuple ini berfungsi untuk menampung sekumpulan data, dan tipe data ini diawali dengan tanda kurung buka, lalu tanda kurung tutup. Perbedaan tuple yang paling mencolok dengan list yaitu tipe data tuple bersifat immutable. Kenapa immutable? Apa arti immutable? Immutable itu tidak bisa diubah. Contoh, ini ada 3,3. Misal, ntar pengen ngubah yang 3 ini. Nah, kalau misalnya di tuple itu nggak boleh. Itu nggak bisa. Kalau misalnya mau diubah nanti bakal ada error. Gimana Bang biar bisa diubah misalnya 3,4,6? Itu kita harus menggunakan tipe data list. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jika kita running, ini yang tuple, ini hasilnya tidak akan beda, ini sama-sama aja. Sebentar, biar kita lihat lebih jelas, kita cek, kita bikin kode baru, lalu paste, lalu kita ambil tipe data berbentuk tuple, I am not robot, paste, sorry, ini adalah tuple. Jika kita run, nah ini sama aja, data A, data B, sama seperti ini. Ini tuple. Sekarang untuk yang ketiga kita mencari berdasarkan numpy's array. Numpy's array. Nah, ini menggunakan tipe data numpy's array. Copy, terus kita bikin kode baru, paste, sebentar, apakah ini ada yang beda? Oh ya, ada beda teman-teman, sorry. Itu yang di copy paste itu contoh data yang dikasih sebelumnya. Kita menggunakan ini, numpy array. Ini adalah contoh sebelumnya. Nah, ini yang kita run. Ini menggunakan numpy array. Tipe data numpy array seperti ini. Ada np.array. Np ini diambil dari numpy atau numpy di atas. Terus kita tinggal masukin kurung buka, terus kurung siku array 3, 3, 6, dan seterusnya. Terus ini seperti biasa ke bawahnya kita membuat function, terus mencetak, terus manggil function dan masukin data A. Nah, ini adalah hasil outputnya. Ini sama dengan sebelumnya. Sekarang lanjut untuk membuat data frame di Python. Ini adalah data frame yang udah tadi saya searching menggunakan Google Analytics, buat kode baru, lalu paste, terus run. Nah, data frame ini kita enggak menggunakan lagi yang namanya numpy, tapi kita menggunakan yang namanya library pandas yang ada di Python. Nah, kurang lebih source seperti ini, import pandas as atau menjadi nama alias pd, terus masukin data sesuai dengan
buka buka apa ya, buka kurawal. Nah, ini adalah tipe data berbentuk dictionary. Dictionary ini adalah kan kalau sebelumnya list sama tafel itu indeksnya kita hanya tahu bahwa indeksnya tuh 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, gimana caranya biar kita mengubah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya itu menjadi custom? Kita harus menyebutnya menjadi dictionary. Jadi kayak gini. Ini data A, ini adalah key, ini adalah value. Terus data B, ini value, terus key-nya data C, ini adalah value. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus jika kita running, ini akan mencetak statistik yang dimana ini akan lebih enak dibaca gitu daripada sebelum-sebelumnya. Data A 6,7 rata-ratanya, data B 7,43, terus data C 7,83, seperti itu. Dan yang terakhir itu kita menggunakan data frame yang disimpan di file Python. Nah, di sini saya akan mengekspor data-data sampel datanya yang 3 kasus tadi, yang data A, data B, data C. Jika kita run yang ini run, file data CSV berhasil disimpan. Nah, ini diekspor. Lihat data CSV ini dari mana, kita klik yang ini. Nah, ini ada data CSV, kita download, maka bentuk datanya nanti akan seperti ini. Nah, data A, data B, data C. Nah, ini sampel data dari 3 kasus tersebut. Terus source code untuk membaca file CSV yaitu seperti ini. Run. Kita tetap menggunakan yang namanya package pandas, yang dimana misal buat variabel df sama dengan pd titik function read csv, lalu dimana file csv tersebut. Sini ada data csv. Terus sini kita bikin statistik sama dengan pd data frame, terus df titik mean titik std titik median titik kuartil 1 0,25 kuartil 0,75, lalu di round ini atau yang tadi titik .f yang tadi, yang agar limitnya menjadi 2 gitu. Lalu di print statistik, dan jika kita lihat ini adalah hasilnya seperti ini teman-teman, sama seperti yang ini, cuman bedanya kalau yang ini adalah datanya disimpan di source code langsung. Kalau yang bawah datanya disimpan di data.csv. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah ini udah 15.39, tidak akan terasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.